Kali ini, ronsen mistis akan mencoba meneropong kehidupan sepasang kekasih yang pernah ada dan kini telah menjadi legenda. Sepasang kekasih yang pernah menggetarkan Amerika dengan aksi kejahatan mereka, Bonnie Parker dan Clyde Barrow. Sebuah perjalanan cinta serta kejahatan yang berakhir tragis dalam penyergapan berdarah, yang hingga kini tetap dikenang sebagai kisah asmara serta perlawanan yang melampaui batas moral dan hukum. Bonnie Parker dan Clyde Barrow adalah nama yang mendominasi berita kriminal Amerika di awal tahun 1930-an. Bahkan, kisah mereka sempat diabadikan di tahun 1967 dalam sebuah film layar lebar berjudul Bonnie and Clyde, yang diperankan oleh Warren Beatty dan Faye Dunaway. Sepasang kekasih ini menjalani kehidupan penuh kejahatan di tengah situasi depresi besar yang memukul kehidupan ekonomi rakyat. Lahir dari keluarga yang miskin di Texas, Bonnie Parker dan Clyde Barrow menemui jalan kehidupan keras sejak mereka remaja. Bonnie, seorang perempuan berjiwa seni yang bercita-cita menjadi penyair atau artis, dan Clyde adalah pemuda yang mulai terlibat kejahatan sejak usia remaja. Mereka bertemu dan lalu saling jatuh cinta. Pertemuan itu menjadi awal perjalanan mereka sebagai pasangan kriminal yang tak terpisahkan, menghadapi dunia dengan aksi brutal serta penuh risiko. Kisah kriminal Bonnie dan Clyde dimulai dari serangkaian perampokan kecil, tetapi tak lama kemudian, aksi mereka berkembang menjadi perampokan bank besar-besaran, pencurian, serta pelarian dramatis yang tak jarang melibatkan baku tembak dengan polisi. Bonnie dan Clyde memiliki metode yang dinamis dan berani, termasuk pemanfaatan mobil Ford V8 yang memungkinkan mereka bergerak dengan cepat dan sulit untuk ditangkap. Mereka berpindah-pindah antar negara bagian, seringkali meninggalkan jejak kerusakan dan korban di berbagai kota. Bagi aparat, mereka adalah sebuah ancaman. Namun bagi publik, terutama mereka yang hidup dalam tekanan ekonomi, Bonnie dan Clyde dianggap sebagai sebuah simbol perlawanan. Namun, realitas yang dihadapi Bonnie dan Clyde jauh dari citra romantis yang digambarkan oleh media. Kehidupan mereka diwarnai dengan ketakutan, rasa curiga, serta keterasingan. Pada saat itu, Bonnie mengalami luka serius di kakinya yang memperlambat gerak mereka. Di sisi lain, aksi mereka juga menjadi semakin kejam, menambah jumlah korban di antara warga sipil dan penegak hukum. Salah satu insiden paling terkenal adalah penyerangan polisi di Grapevine, Texas, yang menewaskan beberapa petugas. Kejadian ini mengubah pandangan publik secara drastis. Jika sebelumnya Bonnie dan Clyde dipandang sebagai simbol perlawanan, kini mereka dianggap sebagai penjahat berbahaya yang harus segera dihentikan. Setiap langkah Bonnie dan Clyde, mulai dari perampokan hingga pelarian, selalu menjadi sorotan media, menjadikan mereka sebagai sensasi nasional. Foto-foto mereka berpose dengan senjata memperkuat citra sebagai pasangan nekat yang menantang hukum. Namun, di balik pos-pos seberani itu, mereka adalah pelaku kriminal yang semakin terjebak dalam permainan hidup dan mati. Pada akhirnya, aksi-aksi mereka tak hanya merugikan aparat penegak hukum, tetapi juga menimbulkan ancaman bagi masyarakat yang merasa terancam oleh kehadiran mereka. Pada tanggal 23 Mei 1934, pengejaran sepasang kekasih itu telah sampai pada puncaknya. Setelah sekian lama lolos dari penyergapan, Bonnie dan Clyde dikhianati oleh salah seorang anggota geng yang tertangkap, lalu memberikan informasi kepada pihak berwenang. Aparat federal dan polisi lokal kemudian mengatur penyergapan di Bienville, Paris, Louisiana. Tanpa peringatan terlebih dahulu, Bonnie dan Clyde dihujani tembakan ketika mobil mereka melintas di jalanan sempit pedesaan. Lebih dari 50 peluru menghantam mereka,
mengakhiri hidup dua pelarian yang menantang seluruh aparat hukum Amerika Serikat. Tindakan ekstrim ini memicu kontroversi di masyarakat, menimbulkan perdebatan mengenai batas penggunaan kekuatan dalam penegakan hukum. Kematian mereka menandai berakhirnya kisah romantis sepasang kriminal, namun kisah mereka tetap abadi sebagai simbol dualitas, cinta yang melanggar batas serta pemberontakan yang membawa kehancuran. Nah, tanpa basa-basi, langsung saja kita mulai kehaluan ini. Bonnie dan Clyde, dalam pandangan kami, merupakan pasangan yang saling mencintai tanpa syarat, seolah mencerminkan idealisme cinta sejati yang jarang ditemui saat ini. Keduanya memiliki karakter yang sama, yakni jiwa petualang serta gemar menantang resiko. Namun di lain sisi, hubungan mereka tampak tidak seimbang, dengan Bonnie yang lebih mendominasi. Dalam hubungan mereka yang seolah penuh dengan gairah, juga memperlihatkan sifat toksik di mana ketergantungan emosional mempengaruhi kedua pihak, di mana masing-masing pihak bergantung secara emosional pada yang lain untuk merasa lengkap atau lebih bernilai. Boleh dibilang, Bonnie dan Clyde saling melengkapi kebutuhan emosional satu sama lain, meski dalam konteks yang destruktif. Kisah perjalanan kriminal mereka semua berawal dari kemiskinan, akan tetapi seiring berjalannya waktu, Bonnie yang memiliki ambisi menjadi terkenal, mulai menjadikan kriminalitas sebagai jalur alternatif untuk meraih popularitas. Cita-citanya untuk menjadi seorang artis yang tak tercapai, tampaknya mengalir ke dalam hasrat narsistik untuk dikenal publik. Bonnie pun mulai memanfaatkan media, terutama melalui foto-foto yang menampilkan mereka berdua memegang senjata, sebagai cara untuk membangun citra selebriti di dunia kriminal. Hal yang sangat kontras dengan dunia kejahatan pada umumnya, yang biasanya beroperasi dalam senyap dan menjauh dari perhatian publik. Kecenderungan Bonnie untuk mengejar popularitas menunjukkan indikasi bahwa dia mengalami narcissistic personality disorder atau NPD, yang umumnya ditandai oleh kebutuhan akan sebuah pengakuan, pujian, dan perhatian. Bagi Bonnie, sorotan media menjadi semacam panggung yang menghidupkan ego dan keinginan untuk diakui. Dan sialnya, Bonnie merasa telah kecanduan akan popularitas. Meskipun hal itu dia capai melalui perilaku berbahaya dan bertentangan dengan norma hukum. Di sisi lain, Clyde sepertinya menunjukkan ciri-ciri kodependensi, di mana dia merasa terikat secara emosional dan tergantung pada Bonnie. Meskipun Clyde sebenarnya mulai jenuh dan menginginkan kehidupan yang normal, layaknya sebuah keluarga, yang bebas dari tekanan serta ancaman sebagai seorang buronan. Namun, rasa cinta mendalam pada Bonnie, seolah menahannya untuk meninggalkan gaya hidup tersebut. Dia terperangkap dalam dilema antara cinta dan keinginan untuk kembali kepada kehidupan yang lebih nyaman. Kisah mereka bisa dikatakan sebuah refleksi dari obsesi publik terhadap sosok anti-hero, tetapi di sisi lain, kisah mereka juga merupakan sebuah studi psikologis tentang bagaimana cinta yang intens dapat berkembang menjadi hubungan yang menantang batas moral dan memicu kehancuran. Bonnie dan Clyde, dengan segala kerumitan dan kontradiksi mereka, tetap akan abadi dalam sejarah, sebagai simbol dualitas antara cinta dan kejahatan, antara narsisme dan tragedi.